Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan pada bab atmosfer yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Langsung kita mulai saja dari nomor 1. Siaran radio luar negeri BBC yang menyiarkan berita kekalahan Jepang dan menjadi salah satu peristiwa penting pra-kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dapat didengar di Indonesia. Hal tersebut karena adanya lapisan atmosfer yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio pada lapisan. Kira-kira yang mana? Troposfer itu lapisan atmosfer yang digunakan atau berfungsi sebagai tempat terjadinya cuaca. Sedangkan mesosfer yaitu lapisan pelindung bagi bumi yang biasanya menjadi tempat pembakaran meteor yang masuk ke atmosfer bumi. Nah, ionosfer berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Jadi jawabannya yang C ya. Untuk stratosfer yaitu lapisan yang memiliki ozon. Sedangkan eksosfer yaitu lapisan atmosfer paling terluar. Paham ya? Jadi saya lanjutkan. Ketebalan atmosfer bumi di wilayah ekuator lebih tebal dibanding wilayah kutub. Hal ini disebabkan oleh gerak rotasi bumi, ini bisa jadi siklus udara global, ini lebih ke iklim. Perbedaan suhu udara ini cuaca. Perbedaan komposisi udara ini bukan. Perbedaan tekanan udara ini juga cuaca. Jadi yang paling tepat yang A ya. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui ketinggian daerah A sama dengan ketinggian daerah B. Jadi A dan B ini sejajar ya. Dan arah angin bertiup dari A menuju B. A ke B ini ya. Jadi anak panah biru ini. Jika suhu udara di daerah B adalah 34 Celcius, maka berapa suhu udara di daerah A? Jadi sudah diketahui suhu udara di B yaitu 34 ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Saya tampilkan rumusnya. Jadi rumusnya ini mewakili peningkatan pada angin yang menuju ke gunung ya, bukan yang menuruni gunung. Jadi ada perbedaan ya. Ini daerahnya dinamakan daerah bayangan hujan, karena biasanya hujan terjadi di daerah ini. Bila naik 100 meter, akan dikurangi suhunya 0,6 Celcius, sedangkan bila dari B ke puncak, yaitu mengalami pengurangan 1 Celcius, dengan jaraknya juga 100 meter. Jadi dalam pengerjaan soal ini, kita harus mengetahui suhu di puncak gunung ini. Nah, catatannya seperti ini. 100 meter udara naik, nah khususnya untuk daerah bayangan hujan di sini ya. Jadi ada perbedaan. Jadi awalnya kita harus mencari X terlebih dahulu atau suhu di puncak gunung. X sama dengan, diketahui kan B ya, B 34 dikurangi 1 yang merupakan kenaikan dari daerah bayangan hujan. Dikalikan ketinggiannya, tinggiannya 2000 ya, dibagi 100. Di jawabannya 34 dikurangi 1 dikali 2000 bagi 100 kan ini. Nah, jawabannya kali 20 ya. Tadi 34 dikurangi 20 yaitu 14 ya. Nah, jadi X suhunya adalah 14 Celcius. Nah, kira-kira A itu berapa ya? Kita hitung dengan rumus ini. Tetapi kan ini keterbalikan ya. Jadi nanti ditambah. Karena ini kita menurun dari ketinggiannya. Jadi A sama dengan, diketahui tinggi puncaknya kan 14 suhunya, ditambah 0,6, tingginya kan juga sama 2000, dibagi 100. 14 ditambah 0,6 dikali 2000 bagi 100, 20 ya. Nah, ini jawabannya 14 ditambah 0,6 dikali 20 yaitu 12 ya.
Nah, jadi jawabannya 14 tambah 12 yaitu 26 ya. Jadi jawabannya yang paling tepat yang A ya. Soal berikutnya. Uap air dekat permukaan tanah yang terkondensasi dan terbentuk akibat adanya pengaruh udara panas yang mengandung uap air melewati daerah yang dingin disebut, kira-kira yang mana? Kabut sawah itu terjadi lokasinya pasti di sawah. Ini berarti kurang sesuai. Kabut adveksi melewati daerah yang dingin, ini bisa. Kabut industri itu berlokasi di industri karena adanya pabrik-pabrik ya, ini juga bukan. Kabut pendinginan ini kurang sesuai karena kabut pendinginan lebih condong pada adanya kelembapan relatif. Ini kurang sesuai. Kabut asap biasanya disebabkan oleh adanya pembakaran. Jadi yang paling utama yang B ya, yang jawabannya. Masuk ke soal berikutnya. Fenomena terjadinya embun di pagi hari secara geografis diakibatkan oleh A. Kelebihan uap air yang tidak dapat ditampung oleh kapasitas udara pada suhu dingin. Ini lebih ke proses terjadinya hujan ya. Uap air yang terbentuk akibat perbedaan suhu udara pada siang dan malam hari. Ini bisa jadi fenomena yang terbentuk apabila terjadi hujan di malam hari. Ini bisa, tetapi tidak harus selalu adanya hujan ya. Ini kurang sesuai. Hasil dari evapotranspirasi pada suhu dingin. Ini pembentukan awan. Uap air yang terbentuk akibat penurunan tekanan udara. Ini juga ke cuaca ya. Di jawabannya yang B. Berikutnya, konsentrasi gas ozon di atmosfer berfungsi sebagai pemantul gelombang bunyi. Ini salah. Tempat terjadinya cuaca ini juga bukan, karena ini di troposfer. Pelebur batu-batu meteoroid ini sebagai pelindung, ini bukan ya. Penyerap gelombang radio bukan, karena kalau fungsi seperti ini harusnya pemantul gelombang radio ya. Filter radiasi ultraviolet, nah yang paling sesuai ya, sebagai fungsi lapisan ozon. Soal berikutnya, angin kering bertiup dan bersifat merusak di daerah biak disebut membaru. Nah ini ya, jawabannya langsung A. Angin fon sendiri adalah angin yang bersifat kering serta bertiup menuruni lereng. Jadi ini biasanya berada di daerah bayangan hujan. Brubu ini berada di Makassar, Sulawesi Tengah. Kumbang ini berada di Cirebon. Dan Baharok berada di Delhi. Jadi jawabannya yang A ya, yaitu Biak, Papua. Soal berikutnya, wilayah Indonesia dari barat ke timur memiliki suhu yang relatif sama, akan tetapi memiliki variasi curah hujan, sehingga berdampak pada variasi kerapatan vegetasi. Klasifikasi iklim dengan mendasarkan pada faktor variasi suhu, kerapatan vegetasi, dan curah hujan adalah, kita cek opsinya. Juhun itu lebih ke ketinggian dan jenis tanamannya ya, atau jenis vegetasi. Iklim matahari itu lebih ke intensitas sinar matahari yang diterima. Koppen, kita lihat adanya variasi suhu atau temperatur, ada, kerapatan vegetasi juga ada, dan curah hujan. Jadi jawabannya yang paling tepat yang C ya. Kalau untuk Oldeman yaitu hanya curah hujan saja. Sedangkan untuk Smith-Ferguson itu lebih ke bulan basah dan bulan kering. Berikutnya, pemanasan yang tinggi pada suatu wilayah dengan tingkat evapotranspirasi tinggi serta adanya kenaikan massa udara di suatu wilayah dapat menyebabkan perkara yang mana? Hujan frontal itu terjadinya perbedaan suhu yang terjadi dalam sekejap ya. Ini berarti bukan. Zenital itu massa udara yang mengandung uap air naik secara vertikal. Nah ini ada kenaikan massa udara ya di suatu wilayah. Nah ini kurang lebih sesuai. Hujan orografis yaitu hujan yang terjadi di daerah lereng gunung. Ini tidak disebutkan lokasinya, berarti kurang sesuai. Hujan siklonal yaitu hujan yang disebabkan oleh adanya aktivitas angin siklon atau adanya pusaran angin pada titik tertentu. Sedangkan untuk hujan antisiklonal ini tidak ada. Ini mungkin arahannya ke angin antisiklon. Jadi yang paling sesuai yang B ya, hujan zenital. Penyebab utama terjadinya perbedaan musim antara
bumi bagian utara dan bumi bagian selatan adalah kira-kira yang mana perbedaan musim. Jadi jangka waktunya relatif lama ya. Gerakan bulan mengelilingi bumi ini kurang sesuai. Rotasi bumi dengan kemiringan 23,5 dari porosnya ini juga kurang sesuai. Pastinya rotasi itu waktunya lebih singkat. Revolusi bumi dengan kemiringan 66,5 dari ekliptika ini bisa jadi. Gerak semu tahunan matahari ini dimungkinkan. Planet bumi yang berbentuk elips ini juga kurang sesuai. Nah, kira-kira yang mana? Kita fokuskan lagi perbedaan musim. Nah, perbedaan musim memang disebabkan adanya revolusi bumi. Karena untuk gerak semu tahunan matahari biasanya hanya berfokus pada penampakan tahunan yang terjadi pada matahari. Jadi jawabannya yang C ya. Karena revolusi bumi juga dapat menyebabkan gerak semu tahunan matahari serta adanya perbedaan musim. Nomor 11, dampak perubahan iklim global yang paling dirasakan petani adalah titik beratnya pada petani ya. Perubahan awal masa tanam dan masa panen ini bisa jadi karena perubahan iklim global menyebabkan musim kemarau dan musim penghujan datangnya tidak menentu. Tumbuhnya jenis alang-alang yang tahan herbisida ini lebih ke tanamannya. Banyaknya hama yang kebal pestisida juga lebih ke hama. Penurunan daya tahan tumbuhan ini lebih ke tanamannya juga. Penurunan daya dukung lingkungan ini terlalu luas cakupannya ya, karena daya dukung lingkungan bisa kemana-mana, bukan hanya pada pertanian saja. Jadi yang paling sesuai yang A ya. 12. Fenomena cuaca yang kita rasakan sehari-hari adalah akibat interaksi komponen cuaca seperti angin, awan, dan tekanan udara. Kenyataan ini benar ya. Pada siang hari, lapisan troposfer mengalami pemanasan yang cukup signifikan pada lapisan bawah dekat permukaan daratan. Ini juga benar, karena troposfer bagian terbawah atau bagian paling dekat dengan lapisan bumi. Jadi, dan ini berhubungan ya, karena fenomena cuaca juga terjadi di troposfer. Jawabannya yang A ya. Berikutnya, klasifikasi iklim Smith-Ferguson tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia. Ini kurang sesuai ya, karena penggolongan Smith-Ferguson kan hanya menghitung bulan kering dan bulan basah. Pastinya di Indonesia dapat diperhitungkan dengan perhitungan klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Kita baca pernyataan kedua. Iklim Smith-Ferguson hanya menentukan iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering. Ini betul. Jadi jawabannya salah dan alasan benar ya. Jadi yang D. Berikutnya, tingginya curah hujan di suatu wilayah dipengaruhi oleh pemanasan matahari, pola angin, dan topografi wilayah. Ini betul. Pemanasan matahari mempengaruhi penguapan dan angin membawa air hasil penguapan di tempat lain, serta topografi mempengaruhi suhu udara di suatu wilayah sehingga uap air mengalami penjenuhan. Ini betul. Dan ini saling berkaitan ya, karena ini penjelasan lebih lanjut dari pernyataan pertama. Jadi jawabannya yang A. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Karakteristik dan fungsi dari lapisan mesosfer antara lain merupakan tempat terjadinya pemantulan gelombang radio. Ini bukan ya, ini terjadi di ionosfer ya. Lapisan atmosfer paling dingin ini betul karena bisa mencapai minus 90 derajat. Tempat turunannya molekul-molekul ion-ion ini lokasinya juga di ionosfer. Terbakarnya meteor yang hendak menghantam bumi ini betul karena mesosfer sebagai lapisan pelindung bumi. Jadi jawabannya 2 dan 4. C ya. Di bawah yang merupakan ciri dari daerah bayangan hujan yaitu dilanda angin fron, betul ya, karena sudah saya jelaskan tadi saat soal perhitungan. Memiliki curah hujan yang relatif rendah, betul karena hujannya terjadi pada daerah sebalik. Karena hujan terjadi pada daerah sebaliknya. Memiliki suhu rata-rata lebih tinggi, betul karena biasanya relatif kering. Jenis pertaniannya lahan kering. Ini juga betul. Jadi jawabannya yang jika semua jawaban 1, 2, 3, 4 dan 4 benar ya. Jadi yang E. Berikutnya, sesuai dengan kondisi fisiknya, terutama faktor iklim, usaha yang patut dikembangkan di Provinsi NTT adalah
terutama faktor iklim ya. Jadi kita garis bawahi faktor iklim. Peternakan sapi potong bisa karena memang di daerah NTT itu banyak padang rumput. Tambak udang ini bisa saja, tetapi kalau dikaitkan dengan faktor iklim ini kurang sesuai karena tambak udang itu bisa di mana saja asalkan dekat dengan perairan. Pertanian lahan kering ini bisa karena memang curah hujan di NTT itu relatif sedikit dibandingkan daerah Indonesia lainnya. Perikaran air deras ini juga kurang sesuai karena memang kondisi NTT itu curah hujannya rendah. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang B ya. Berikutnya, perbedaan yang paling mendasar antara cuaca dan iklim adalah, pasti kalian tahu kan ya, cuaca dan iklim pasti waktunya berbeda. Cuaca itu relatif singkat, iklim itu relatif lama. Temperatur ini kurang sesuai karena sering berubah-ubah. Wilayah ini juga sesuai karena cuaca itu lingkupnya kecil, iklim lingkupnya besar. Curah hujan juga bukan. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang B ya. Berikutnya, awan yang menjulang tinggi warnanya keabu-abuan yang biasanya akan menimbulkan hujan yang lebat adalah awan. Akan saya kasih gambaran agar kalian lebih jelas. Kita lihat opsinya alto stratus yang ini ya. Apa kalian melihat awan yang menjulang tinggi? Bukan ya, alto stratus sendiri adalah awan berlapis-lapis tebal. Jadi ini berlapis-lapis ya. Sedangkan berikutnya ada cirrus. Cirrus ini cirrus. Cirrus yaitu awan tipis seperti bulu burung, yaitu sangat tipis ya. Terlihat pada gambar. Stratus. Ini stratus. Stratus adalah awan merata yang rendah. Nah, memang lokasinya dekat dengan daratan ya. Kemudian cirrostratus, yaitu awan putih merata seperti tabir. Nah, dan terakhir awan cumulonimbus. Yang jawabannya yang paling sesuai yaitu menjulang tinggi, warnanya keabu-abuan yang biasanya akan menimbulkan hujan. Nah, terlihat kan? Awannya menjulang sangat tinggi dan warnanya juga relatif gelap atau keabu-abuan. Jadi jawabannya yang E ya. Soal berikutnya, wilayah Indonesia yang beriklim AM menurut Koppen secara alami memiliki jenis hutan. Nah, kira-kira yang mana? AM. Kita lihat dulu opsinya mengarah pada wilayah Indonesia. Itu hanya ada 3 pembagian. Stepa itu bukan ya. Hutan musim tropis bisa, dan berdaun jarum itu bukan. Ini taiga ya. Hutan sabana juga ada, hutan tropis juga ada. Menurut iklim Koppen, A sendiri ini mengarah pada iklim tropis. Dan di Indonesia dibagi menjadi M, F, dan W. M itu lebih ke mediumnya, F itu lebih ke basah, sedangkan W itu lebih mengarah ke kering. Jadi AM itu hujan tropis yang medium. Kita lihat opsinya. Hutan musim tropis ini bisa jadi, hutan sabana ini kering, jadi AW, hutan hujan tropis ini basah berarti AF. Jawaban yang paling tepat yaitu hutan musim tropis ya, yang B. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai soal yang telah kalian kerjakan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Bapak melalui WA pribadi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.